Hai guys, saya Adelia. Saya akan menjelaskan tentang unsur birokrasi. Poin pertama dalam unsur birokrasi adalah struktur organisasi birokrasi. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diambil berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 67 tahun 2016 yang mana terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional. Unsur yang kedua adalah visi dan misi. Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sumsel maju untuk semua. Sedangkan misi dapat dilihat di sebelah sini. Unsur yang ketiga adalah pejabat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikepalai oleh Ibu Susna Sudarti, SEMM, dan disekretarisi oleh Bapak Abdul Roni, SEMSI. Unsur yang keempat adalah fasilitas pendukung birokrasi, yang mana kami mengambil website untuk memudahkan masyarakat mengambil informasi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 9 tipe ideal birokrasi yang rasional menurut Max Weber. Yang pertama yaitu individu pejabat secara personal itu bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya. Yang kedua yaitu jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Yang ketiga tujuan dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Yang keempat yaitu setiap pejabat itu mempunyai kontrak yang harus dijalankan. Yang kelima yaitu setiap pejabat itu diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitas. Yang keenam yaitu setiap pejabat mempunyai gaji dan hak untuk menerima pensiunan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Yang ketujuh yaitu terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan yaitu setiap pejabat tidak dibenarkan untuk menjalankan jabatannya dan resort instansinya untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan yaitu setiap pejabat itu berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Terima kasih. Dari penjelasan teman saya sebelumnya, saya di sini menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu jabatan-jabatan itu disusun berdasarkan tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Di sini akan dijelaskan foto-foto struktur dari organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa dilihat, kepala dinas itu merupakan tingkat yang paling atas. Kemudian di bawahnya adalah sekretaris. Sekretaris ini membawahi 3 subbagian. Yang pertama, subbagian perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan. Yang kedua, subbagian keuangan. Ketiga, subbagian umum dan kepegawaian. Kemudian di bawahnya lagi terdapat 4 bidang yang disusun secara sejajar ke samping. Itulah penjelasan dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Sania Mekana. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Poin pertama adalah Kepala Dinas. Jadi, Kepala Dinas ini mempunyai tugas adalah membina ataupun memberikan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya dalam membangun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, yaitu sekretariat. Jadi, sekretariat ini memiliki tugas untuk memberikan tugas kepada subbagian bawahannya dan membina kepada bawahannya. Poin ketiga yaitu bidang pengurusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas sebagai memberikan program-program ataupun kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan pembinaan keluarga. Poin keempat yaitu bidang tumbuh kembang anak. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memberikan program-program kepada masyarakat baik kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini digunakan untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak agar mengetahui apa saja dalam pengoptimalan tumbuh kembang anak tersebut. Poin kelima yaitu bidang data dan informasi gender dan anak.
berfungsi untuk memberikan kebijakan-kebijakan terhadap data-data dan penyajian informasi dalam gender dan anak. Poin yang keenam yaitu bidang perlindungan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan suatu tindakan dan suatu program untuk mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk melihat tugas dan fungsi secara rinci dapat kita lihat di website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, baiklah, saya Ahmad Zikri Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori dari Max Weber, yaitu teori tipe ideal birokrasi yang rasional. Dan khususnya pada kali ini saya akan menjelaskan pada poin ke-6. Nah, di poin ke-6 ini menjelaskan bahwa pegawai harus mendapatkan gaji dan menerima dana pensiun sesuai dengan tingkat hierarki yang disandang oleh pegawainya. Nah, yang kelompok kami telah mengamati sebuah instansi, yaitu instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yang kami amati bahwa instansi tersebut telah menerapkan poin ke-6 ini. Karena sudah kita ketahui bahwa pegawai-pegawai di instansi tersebut berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang artinya mereka sudah mendapatkan gaji dan dana pensiun yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-7. Nah, pada poin ke-7 ini menjelaskan tentang pengembangan karir pegawai dan kenaikan jabatan pegawai dari instansi tersebut. Nah, dari hasil yang kami amati dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, kami mendapatkan data bahwa pegawai-pegawai di dinas tersebut telah kebanyakan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang artinya mereka mendapatkan suatu program pengembangan karir. Dan tidak itu saja, bahwa pegawai-pegawai honor pun telah mendapatkan program-program pengembangan karir. Nah, selain itu juga pegawai negeri sipil yang bertugas di dinas tersebut juga mendapatkan kenaikan jabatan sesuai dengan kompetensi dan secara objektif. Selain itu juga kenaikan jabatan di instansi tersebut disesuaikan pada senioritas atau pengabdian pada instansi tersebut. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang kedua itu adalah kesekretariatan. Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Pengaruh Setaman. Kepala Bidang Pengaruh Setamaan Gender. Sekretaris yang memudahkan birokrasi. Yang mana kami apa sih? Adalah fasilitas. Poin kedua dari tipe birokrasi menurut Weber. Sejajar di sejajar. Yang kedua subbagian keuangan, yang ketiga subbagian. Di sini akan Pertama yaitu individu pejabat secara